Hey, what's up semuanya? Di video kali ini aku mau bahas tentang cara bikin akuarium air laut untuk pemula. Tapi sebelum itu, share, like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Oke? Kali ini aku udah bersama Sultan Jajang. Sultan apaan ya kan? Dia ini yang punya salt water tank. Ini dia. Looks cool, man. Baiklah Sultan, apa yang perlu disiapkan untuk membuat salt water tank seperti ini? Ya, jadi buat teman-teman yang pengen bikin akuarium air laut, teman-teman harus punya akuarium dulu, ya enggak? Terus, kemudian, nah ini kan setelah kita kasih air, wah ini air harus sampai full. Ini punya aku ada 2 akuarium sampai bawah sini, coba lihat deh sini. Nah, di sini adalah namanya SAM, bisa kita sebut sebagai refugium atau pengolahan alami. Jadi ini ada rumput laut, kelihatan kan? Ya, untuk alat-alatnya yang perlu dibutuhkan harus punya return pump seperti ini. Nah ini return pump namanya ya, itu buat dorong air masuk ke dalam MP atau main tank utama. Terus kemudian setelah punya pompa harus punya skimmer. Ini buat nyedot tuh kotoran, toksin yang dikeluarkan dari koral sama ikan, dia bisa kesedot di sini. Nanti ini dibuang, terus kita top up pakai air yang baru lagi. Itu namanya WC atau water change. Jadi itu water change wajib lakukan selama 2 minggu sekali lah. Seperempatnya dari akuarium teman-teman yang punya. Nah di sini batu mungkin bingung, ini apa sih kayak kuas gini, kayak roll cat ya. Ini isinya adalah media bakteri. Jadi kayak kotoran ikan diolah di sini jadi zat yang paling penting buat makanan koral seperti itu. Nah, habis itu kita butuhkan lampu. Tadi itu ya lampu HPL. Lampu HPL itu ini aku bikinnya agak mahal sih, soalnya ini akan tankku besar, terus koralnya pun juga koral yang bentukan kayak tinggi semua. Makanya aku bikin lampu ini sebanyak berapa titik ini, ada 120 titik kalau nggak salah. Itu bisa dapat final resultnya itu dapat 230 watt. Nah itu gede banget, panas banget kalau digabung di sini. Jujur teman-teman, aku heran kenapa identik dengan warna biru, terus lampunya itu kecil-kecil, banyak banget. Ya, kenapa harus memakai lampu biru? Ini untuk memantulkan pigmen warna dari koral-koral itu sendiri. Jadi ini kalau misal lampunya diganti putih, dia jadinya warnanya coklat bro. Ini kalau putih jadi warnanya coklat, nggak ada warna biru, hijau, kuning, atau bahkan merah kayak gini itu nggak bisa. Ini harus warna biru. Nah terus lampu yang digunakan bukan sembarangan lampu dong tentunya. Terus yang digunakan ini lampu kayak lampu LED itu atau lampu biasa, apa lampu rumah? Enggak, itu tentunya beda dong. Ini kita memakai lampu yang namanya lampu HPL. Itu juga LED juga. Ini HPL. Nah, bedanya HPL sama lampu LED ataupun lampu rumah, dia kalau dipegang gini tuh terasa hangat. Nah, dari hangat ini, nah ya kan? Dari hangat ini koral-koral bisa jadi mekar kayak bunga-bunga ini ya. Itu karena efek panas, juga efek yang didapatkan dari cahaya-cahaya ini, namanya ultraviolet. Jadi nggak sembarang lampu. Kalau misal bro mau kasih itu lampu rumah, ya dia tetap cerah sini, tapi koralnya nggak mau mekar. Nah itu bedanya. Jadi gunanya ini semacam matahari buatan gitu ya. 100 ini semacam matahari buatan, tapi matahari biru. Nah, itu kan. Setelah return pump, lampu, skimmer, kita butuh namanya WM atau wave maker ya, yang buat gelombang untuk menaikkan tingkat pH air. Jadi pH-nya stabil, koral pun tetap sehat dan seger. Pertama, ini itu bukanlah tumbuhan, tapi ini adalah binatang. Sama juga ikan karena ini juga binatang. Jadi mereka butuh makanan, butuh matahari, juga butuh yang namanya ini apa tuh gelombang ya. Ini air itu didiemin
atau 1 bulan ya. Itu buat apa? Nanti buat ini kayak di air laut langsung kan kotor akhirnya kan, itu biar kotornya turun, nitratnya turun, terus kubu-kubunya tuh biar tumbuh dulu, nanti setelah tumbuh dia akan mati sendiri. Teman-teman barulah bisa kasih ikan. Nah, kasih ikan tapi tetap bertahap ikannya begitu. Ini kan udah bagus, banyak terumbu karang, terus kenapa ikannya cuma ada berapa? 4 ekor. Kenapa nggak ada Nemo, Dory, gurita, ikan-ikan kayak giant trevally, shark, whale, dugong? Kenapa? Nah, itu pertama aku tuh pelihara cuma 4 ekor ikan karena aku menghemat apa tuh yang namanya nitrat. Aku takutnya nitrat tuh kebanyakan nitratnya jadi blooming. Nah, saat nitratnya blooming nanti akan ngefek pada ini koral-koralnya ini. Kalau dia blooming dia nggak mau mekar, terus habis nggak mau mekar dia jadi brown jelly. Brown jelly itu warnanya coklat, habis itu dia mati deh. Kan nggak punya koral lagi gara-gara ikan kan. Nah dari kan kenapa gak ada ikan Nemo, ikan Dory, dugong, paus, ikan teri. Nah itu kita ngomongin satu-satu deh. Pertama Nemo, ikan Nemo kan lucu, cantik, tapi dia tinggalnya di kedalaman, bukan dalam sini loh, tapi tempat yang berpressure, terus dia suhu airnya stabil, dingin atau apa itu. Nah kalau mau di akuarium sini, teman-teman harus pertama minimal airnya ini harus sudah mapan, minimal 3 bulan boleh lah, 1 bulan kan boleh, tapi kasihan ikannya, oksigen belum maksimal, terus nitratnya juga belum semua kan, nanti ujung-ujungnya mati, kita rugi lagi kan. Terus Dory, untuk ikan Dory teman-teman harus benar-benar airnya sudah mapan atau sudah mature, dewasa. Itu soalnya ikan Dory lebih sensitif soalnya. Itu semakin sensitifnya ikan dia butuh air yang lebih mapan lagi. Ini soalnya pertama ikan hiu ada ikan yang apa tuh? Predator. Ya, predator, karnivora. Dia kalau di sini nanti makan ikan Nemo loh, makan ikan Dory, kasihan kan, iman kan. Terus dia ikan hiu tidak suka dengan terumbu karang, dia justru merusak. Nah, nanti dia hancur, jatuhan, berantakan, mati semua. Airnya cycling lagi. Apakah koral-koral ini butuh perawatan khusus atau hanya sekedar yang penting ada gelombang atau suhu berapa? Oke. Ya, itu untuk koral. Pertama-tama ini ada perbedaan dari koral. Yang pertama untuk koral, perawatan khususnya yaitu pertama ada koral yang butuh cahaya rendah, ada koral yang butuh cahaya sedang seperti ini, dan ada koral yang membutuhkan cahaya sangat tinggi. Nah seperti ini namanya adalah SPS, kepanjangannya adalah Small Polyp Stony. Nah dia membutuhkan cahaya yang sangat tinggi, membutuhkan arus yang sangat tinggi, dan membutuhkan yang namanya dosingan. Dosingan itu termasuk dari Big 3 ya, ada kalsium, Mg, dan KH. Nah untuk ini mereka yang butuh cahaya sedang ya, mereka cuma membutuhkan arus sama makanan koral yang dijual di pasaran juga banyak ya. Ini namanya anemon, ini namanya kopal Bali, ini dari Bali ini. Ini adalah ada zoa, ini zoa apa aku lupa namanya itu. Nah ini seperti ini zoa ini. Untuk ini yang hijau ini kayak rumput ya. Ini namanya GSP atau Green Star Polyp, sama juga ini. Nah itu atasnya lagi juga ada. Nah, itulah. Sini juga ada banyak. Nah, itu termasuk koral yang membutuhkan cahaya rendah. Asalkan makanan tercukupi, dia bakal hidup. Ini mulai dari sini ya, dari bawah ya. Ini tadi, ini aku beli GSP atau Green Star Polyp ini cuma 45 aja bro. 45.000. Iya, di area sini lah, di daerahku, di Temanggung ya. Kemudian ini namanya zoa bervariasi harganya. Yang paling murah ini yang kuning ini 35.000, ini 60.000 yang hijau ini. Terus yang ini, yang hijau sama merah ini sama pink
Ini import aku belinya 150.000. Ini satu frak, mahal satu juga ya? ya. Terus yang ini itu ada yang nggak mekar ya, soalnya itu sting. Jadi setiap coral itu punya sting sendiri. Kayak Sengatan. setrum, sengatan. Dia kalau nggak cocok sengatannya ya dia apa ini nggak mau mekar. Jadi harus sama sengatannya selevel lah. Seperti ini anemon sama kupal Bali itu, nah Ya. ini dia selevel, jadi dia tetap mekar kan. Nah, ini jenisnya LPS ya bro. Ini anemon ini sama ini jenisnya LPS. Ini juga LPS. Ini lumayan nih, aku belinya 150 juga ini. Soalnya barang langka ini, hijau sama pink gini. Itu ada Xenia pulsing. Jadi dia kalau WM-nya mati dia bisa gini. Bisa apa? Mekar nutup gitu. Terus ini namanya batu hiu. Bahasa Inggrisnya Goniopura. Terus di sini, nah ini aku kenalin deh sama Acropura kesayangan aku. Ini dari ini yang merah sama hijau. Ini namanya Montipora digitata Forest Fire. Loh kok Forest Fire? Cakep ya namanya. Soalnya apa? Itu tubuhnya itu warnanya hijau, tapi bunganya warnanya merah. Nah, disitulah jadi kayak Forest Fire kan, kayak hutan kebakaran. Ya. Terus ini atasnya ada Acropora millepora, belakangnya Forest Fire itu warnanya hitam itu coklat. Itu namanya millepora. Dia identik dengan polip yang seperti rambut, tapi ya gitulah, berambut gitulah kesannya. Sampingnya juga ada itu kecil hijau. Nah ini hijau, itu namanya juga Acropora. Aku dapat dari apa? Penjual itu kan nggak dipelihara, terus aku minta aja, ternyata boleh, ya udah aku taruh sini. Itu lumayan bagus tuh warnanya hijau. Nah teman-teman ini bisa lihat nih, ini juga tenuis, ini juga bagus ini. Kesayangan aku juga dia. Udah lama di sini, hampir setahun dia. Udah growing, tadinya cuma satu jari gitu bisa makan segini. Satu hal yang pengen aku tanyakan yaitu kira-kira berapa duit untuk bikin akuarium seperti ini? Kalau punya aku sendiri sih nggak aku hitung ya, tapi kalau teman-teman bisa aku bantu hitung aja. Ya kalau untuk teman-teman bikin, ya pertama harus air. Katakanlah 1 liter 1.000, jadi bisa dikalikan lah ya. Mungkin punya buru-buru berapa ukurannya, sesuaiin sama itunya jumlah airnya. Terus itu bikin lampu, paling habis bikin lampu kan cuma habis 200.000. Oke, 200.000, terus tambah lagi mesin return pump itu paling cuma 100.000. Oke, 300 ya, 100.000. Habis itu beli skimmer itu kapasitasnya yang itu angkat kotoran banyak, kapasitasnya 700 liter itu seharga 700.000. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 juta. 1 juta. Udah itu aja, 1 juta udah dapat bagus. Isi air, peralatan komplit, tinggal isi coral. Baiklah teman-teman, jika kalian punya akuarium nganggur, kalian bisa bikin akuarium air laut seperti ini, cukup dengan minimal biaya 1 juta rupiah. Kalian bisa bikin akuarium seperti ini. Nanti ada langkah-langkahnya. Untuk pemula ya harus dari bawah dulu. Baiklah, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya. Terima kasih.